Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Talang Jawa Selatan, ketemu lagi dengan saya Irfan Isyarika, tenaga penyuluh kesehatan masyarakat PT Puskesmas Cilalahan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan informasi tentang PHBS rumah tangga. Perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa disebut dengan PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran pribadi, sehingga keluarga maupun seluruh anggota mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan, serta berperan aktif dalam aktivitas di masyarakat. Gerakan PHBS merupakan langkah awal menuju peningkatan kualitas kesehatan di masyarakat. Salah satu tatanan PHBS yang utama adalah PHBS rumah tangga, di mana PHBS rumah tangga ini bertujuan untuk terwujudnya rumah tangga yang sehat untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Ada 10 indikator PHBS rumah tangga. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. Yang keempat, cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Yang kelima, menggunakan air bersih. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. 7, memberantas jentik nyamuk. 8, konsumsi buah dan sayur. Yang ke-9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Mengapa persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Yang pertama, tenaga kesehatan merupakan seseorang yang ahli dalam membantu persalinan, sehingga persalinan menjadi lebih aman dan terjamin. Kedua, apabila terdapat kelainan dapat segera ditolong dan dirujuk ke puskesmas ataupun rumah sakit. Yang ketiga, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tentunya menggunakan peralatan yang lebih aman dan juga steril, sehingga mencegah terjadinya infeksi maupun bahaya kesehatan lainnya bagi ibu maupun janin. Indikator PHBS rumah tangga yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. ASI merupakan makanan alamiah berupa cairan yang memiliki kandungan gizi yang cukup untuk bayi, untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Indikator PHBS rumah tangga yang ketiga adalah menimbang bayi dan balita secara berkala. Penimbangan bayi dan balita dilakukan sejak usia 1 bulan sampai dengan 5 tahun di posyandu maupun fasilitas kesehatan lainnya. Manfaat kita mengetahui dan memantau tumbuh kembang balita adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah balita tumbuh dengan sehat. Yang kedua, untuk mengetahui apakah adanya gangguan perkembangan pada balita. Ya, untuk mengetahui apakah ada balita yang sakit, berat badan yang tidak naik, balita di bawah garis merah, dan dicurigai gizi buruk. Indikator yang keempat adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman, karena tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Lalu, kapan saja kita harus mencuci tangan? Yang pertama adalah setiap kali tangan kotor. Yang kedua, sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, setelah buang air besar. Yang keempat, setelah menceboki anak dan menyuapi. Dan juga sebelum memegang anak serta sebelum menyusui bayi. Indikator yang kelima adalah menggunakan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sehat. Air digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti minum, makan, mencuci alat dapur, mencuci pakaian, dan kebutuhan lainnya. Indikator PHBS rumah tangga yang keenam adalah menggunakan jamban yang sehat. Syarat jamban yang sehat yang pertama adalah tidak mencemari sumber air minum. Minimal jarak antar sumber air minum dengan setting tank adalah 10 meter. Syarat yang kedua adalah tidak mencemari tanah di sekitarnya. 3. Tersedia air, sabun dan alat pembersih. 4. Dilengkapi dinding dan atap pelindung. Yang kelima, lantai kedap air. Yang ketujuh adalah memberantas jentik nyamuk. Nyamuk merupakan faktor dari berbagai jenis penyakit, dan memutus siklus hidup makhluk tersebut penting dalam pencegahan berbagai penyakit. Yang kedelapan adalah konsumsi buah dan sayur. Setiap anggota rumah tangga mengkonsumsi minimal 3 porsi buah dan 2 porsi sayur atau sebaliknya setiap hari. Indikator PHBS yang ke-9 adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari, di mana disarankan minimal 30 menit setiap harinya. Aktivitas fisik ini bisa berupa kegiatan sehari-hari seperti mencuci, menyapu, mengepel, naik turun tangga, maupun bisa berupa kegiatan olahraga seperti senam, lari, berenang, dan kegiatan lainnya. Indikator PHBS rumah tangga yang ke-10 adalah tidak merokok di dalam rumah. Oleh karena itu, tidak boleh ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah. Ayo jaga keluarga kita dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Demikian informasi yang dapat saya bagikan tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like,